Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Dian Kumalasari. Sebentar lagi kita akan membahas bersama secara berseri atau berlanjut tentang tokoh iman di dalam Alkitab. Saya sudah menyiapkan PPT agar lebih mudah bagi kita untuk menyimak firman Tuhan. Pada part 1 kali ini, kita akan membahas kisah tentang Ayub. Tetapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala Smart People Church atas waktu yang diberikan. Juga sepanjang pembahasan yang berseri ini saya akan dibantu oleh tim multimedia Jesus Way. Biarlah dari pelayanan kita melalui channel ini dapat semakin menambah kekuatan pengetahuan iman kita dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat agar kebenaran firman-Nya dapat bertumbuh di hidup kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah baik yang seperti Engkau. Roh Kudus, kami minta sertailah seluruh pembahasan kami tentang kebenaran firman-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, referensi Alkitab yang akan kita gunakan dalam pembahasan Ayub, kita ambil dari kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 42. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa, kondisinya memungkinkan untuk membuka Alkitab bersama, akan alangkah baiknya jika yuk kita sama-sama membahas sambil membuka Alkitab ya. Oke, kitab Ayub ada di Perjanjian Lama. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan bahas full kitab Ayub. Kitab Ayub di Perjanjian Lama ada 42 pasal. Jadi pasal pertama sampai 42. Kitab Ayub atau disingkat Ayub itu bahasa Ibraninya adalah Sefer Iyov. Kitab Ayub ini merupakan salah satu kitab pada Perjanjian Lama Alkitab Kristen atau Alkitab Ibrani atau Tanakh. Kitab Ayub merupakan kitab pertama dari kelompok kitab-kitab puisi pada Perjanjian Lama Alkitab. Dan juga merupakan salah satu dari 3 kitab puisi dalam kelompok Ketuvim pada Tanakh. Kitab Ayub ini menerangkan tentang keadilan Tuhan dan penderitaan orang saleh. Mungkin slide-nya bisa minta tolong di next. Nah, kita mulai masuk pada pasal pertama ya Bapak Ibu ya. Pasal pertama ini keseluruhan ayatnya ada 22 ayat. Jadi di pasal pertama lebih banyak memperkenalkan tentang Ayub. Judulnya di pasal pertama itu kesalehan Ayub dicoba. Ya, jadi kita sebelumnya akan kenal Ayub dulu. Ayub adalah seorang kepala keluarga. Dia memiliki istri dan anak-anak. Selain Ayub seorang kepala keluarga, Ayub juga adalah seorang imam dalam keluarganya. Nama Ayub sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu Ayub, saya sudah tayangkan di sana ya, yang sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani, yang disebut Iyov. Ya, jadi Ayub itu tinggal di Tanah Uz. Tanah Uz itu dulu disebut kerajaan kuno Edom di selatan Israel. Dan Ayub dikatakan sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan Ayub orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sekedar info saja Bapak Ibu, kalau Ayub ini diperkirakan oleh para sejarawan, kisah Ayub ini terjadi pada zaman Musa. Karena ada beberapa yang bilang kalau Musa lah yang menulis kitab Ayub. Tetapi ada beberapa yang mengatakan, yang menulis itu Yeskil dan yang lain-lainnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa
kisah Ayub itu terjadi justru pada zaman Abraham. Kenapa? Karena kalau kita nanti baca keseluruhan kitab Ayub, tidak ada disebutkan di kitab Ayub itu tentang nama Israel, Yakub atau Israel. Kan nama lain dari Yakub itu kan Israel ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada disebutkan. Yang artinya bisa jadi kisah Ayub terjadi sudah sebelum Yakub, yaitu pada zaman Abraham. Lalu kedua yang bisa dilihat adalah Ayub. Kalau nanti kita pelajari kisahnya, di situ nanti Ayub akan berdoa dan memberkati anak-anaknya. Yang artinya Ayub juga berperan sebagai imam. Di mana sesudah zamannya hukum Taurat itu, tugas imam ya haruslah seorang imam ya. Tapi Ayub melakukan peran seorang imam dan keluarganya. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu adalah hartanya Ayub. Nanti kita baca di ayat-ayat awal di pasal pertama, harta Ayub itu dituliskan dari besarnya jumlah ternak yang Ayub punya. Dan itu sudah biasa dilakukan dalam menghitung harta dari zaman sebelum hukum Taurat itu ada. Oke, itu sekedar tambahan info ya. Jadi di pasal pertama Ayub adalah kepala keluarga sekaligus seorang imam. Dia tinggal di tanah Uz dan orang terkaya dari semua orang sebelah timur. Oke. Mungkin slide-nya bisa next aja. Oke. Ayat 5 ya. Nah, Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. Bagi yang membawa Alkitab, bagi yang tidak, saya bacakan saja. Di Ayub pasal 1 ayat 5, maaf saya mulai dari yang ayat 4 saja ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5-nya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, jadi Bapak Ibu, anak-anaknya Ayub ini terbiasa mengadakan pesta. Ya, jadi karena dia punya 7 anak laki-laki ya dan 3 anak perempuan. Jadi ibaratnya oke lah anak yang pertama mengadakan pesta, berarti minggu pertama di rumahnya anak pertama. Nah, kalau dari yang kita baca di Alkitab, di ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, artinya pesta itu tidak mungkin diadakan dalam 1 hari saja. Mungkin bisa lebih. Nah, tetapi setelah mereka mengadakan pesta, apa yang dilakukan Ayub? Ayat 5-nya, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi mendoakan Bapak Ibu ya. Lalu setelah hari itu Ayub sudah selesai mendoakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi Ayub mempersembahkan korban bakaran yang kalau kita tahu tuh persembahan itu ya, persembahan bakaran. Masing-masing untuk anaknya. Anaknya Ayub ada 10, berarti Ayub mempersiapkan 7 korban persembahan bakaran. Nah, mengapa Ayub melakukan itu semua? Dikatakan selanjutnya, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di pasal 1, kita harusnya baca tadi ya ayat yang pertama ya, kembali lagi ke slide-nya mungkin. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena itulah Bapak Ibu, setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, setiap kali itu jugalah Ayub melakukannya. Karena Ayub tidak hanya saleh, Ayub tidak hanya jujur, ia juga menjauhi kejahatan. Karena saya tersentuh dengan yang kata-kata ayat 5 terakhir ya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Jadi sebegitu murninya Ayub ingin murni di hadapan Allahnya. Oke, sebentar. Oke, next slide. Next, oke.
Nah, di sini kita masuk mulai ayat ke-6 ya. Di ayat ke-6 saya bantu bacakan ya. Jadi di ayat ke-6 ini di slide-nya Allah sedang mengagumi kesalehan Ayub. Dalam hal apa? Jadi begini, di ayat firman Tuhannya dikatakan begini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, jadi di sini di ayat 6 sampai ayat 8 itu kita baca bahwa Allah itu mengagumi kesalehan Ayub ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sambung lagi ke ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, setelah kisah ini Bapak Ibu, iblis itu bernegosiasi ya, kembali ke slide. Nah, iblis bernegosiasi dengan Allah karena iblis, iyalah Tuhan, kan semua kau berkati, bahkan apa yang dimiliki Ayub kau lindungi, kau pagari. Nah, jadi iblis gak bisa bikin apa-apa dengan kesalehan Ayub ya. Memang karena Ayub saleh, Ayub takut akan Tuhan, dia jujur, orang yang jujur, dan dia menjauhi kejahatan ya. Jadi iblis nggak bisa ngapa-ngapain Ayub, Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya saat Allah sedang mengagumi kesalehan Ayub, iblis kayak bernegosiasi, iyalah Tuhan, karena kan engkau yang melindungi, karena engkau yang memagari, engkau yang memberkati, dan bahkan engkau yang membuatnya berlimpah-limpah. Cobalah ambil itu daripadanya, pastilah Ayub itu mengutukimu. Nah, akhirnya ya Allah mengizinkan, asal janganlah kau ambil nyawanya. Ya, jadi kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di ayat 13 sampai ayat ke-19. Disitulah Bapak Ibu, dalam sekejap saja Ayub kehilangan segalanya, baik anak-anaknya dan seluruh hartanya. Ya, kita langsung baca di ayat 20 sampai 22 ya Bapak Ibu. Maka berdirilah Ayub setelah Ayub mendengarkan dari hamba-hamba yang tersisa mengabarkan tentang kehilangan segala-galanya. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke, kembali ke slide. Nah, jadi Bapak Ibu, dari semuanya yang sudah terjadi, karena kalau dari nanti Bapak Ibu harus baca ya, dari ayat 13 sampai 19 itu segala berita runtutan datang, berita anaknya mati karena tertimpa rumah, hartanya dirampas, hartanya terkena bencana alam dan sebagainya. Itu dalam sekejap. Suruhan yang pertama datang memberi kabar, belum selesai Ayub menyerap semua berita itu, kembali lagi suruhannya yang lainnya datang memberi info lanjutan, datang lagi pesuruh lainnya, datang lagi pesuruh, sehingga akhirnya sudahlah benar segalanya yang Ayub miliki telah hilang. Tetapi bahkan di semuanya itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mendapati Ayub berdosa. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya.
Oke, kita next masuk ke pasal 2 di next slide. Nah, di pasal 2 Bapak Ibu. Oke, di pasal 2 itu setelah kejadian itu semua, Tuhan membanggakan Ayub. Saya bacakan saja ayatnya ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, jadi Allah mau membuktikan kepada iblis, ini loh, kamu sudah suruh aku membujuk aku untuk mencelakakan Ayub dengan segala macam yang kamu perbuat. Tapi lihat, Ayub tidak berdosa. Lalu iblis tidak terima Bapak Ibu. Di ayat keempat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Ayat 6. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Kembali ke PPT. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah kita tahu iblis sudah merampas segala apa yang Ayub punya, kecuali istrinya ya Bapak Ibu ya, istrinya masih ada. Jadi iblis membuat Ayub tertimpa penyakit, dan ini bukan penyakit yang ringan Bapak Ibu ya. Ini bukan penyakit kulit yang ringan. Ini penyakit kulit yang parah, yang dimana penyakit itu dari ujung telapak kaki sampai ujung batok kepalanya. Dan itu pun sangat amat gatal. Sampai-sampai dikatakan firman Tuhan, Ayub harus garuk pakai beling. Dan kalau Bapak Ibu searching ya, kalau Bapak Ibu selidiki, Ayub itu ada beberapa artikel mengatakan bahwa Ayub itu menderita penyakit kulit selama 18 tahun Bapak Ibu lamanya. Jadi kalau di Alkitab tidak dituliskan, jadi kesannya semua hanya terjadi dalam sehari, lalu besoknya Ayub kena penyakit. Lalu besoknya begini-begini, nah gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Jadi Ayub menderita penyakit itu kurang lebih selama 18 tahun lamanya. Ya, jadi dari orang yang terkaya di daerah timur, seluruh timur, tiba-tiba jadi tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Anak-anak yang dibanggakan pun juga tidak ada, tidak dimiliki lagi oleh Ayub. Bahkan dirinya sendirinya pun itu secara fisik benar-benar tidak tampak sangat baik. Dia menderita penyakit bara yang sebegitu busuknya ya. Itu kurang lebih sampai 18 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi bahkan iblis memakai istri Ayub untuk membuat Ayub semakin terpuruk. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu ayat 10, Ayub agak jengkel ya dengan kata-kata istrinya ya. Ayub balas kata-kata istrinya dengan begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, Bapak Ibu, saya kagum sekali dengan Ayub. Nah, jadi Bapak Ibu ini sekedar tambahan info juga bahwa ada beberapa artikel, sumber-sumber di luar dari Alkitab, yang Alkitab tulis, itu juga mengatakan bahwa sebenarnya Ayub ini memiliki 2 istri sepanjang hidupnya. Jadi istri Ayub ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab memang ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu cari beberapa sumber-sumber yang ada, jadi Ayub itu ternyata memiliki 2 istri. Istri yang pertama adalah orang yang
berasal dari sama dengan Ayub berasal dari tanah Uz, orang sekitar daerah Arab ya, istri pertamanya Ayub. Dan istri pertama inilah yang menemani Ayub mengalami semua penderitaan hidup itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, Ayub dia menjadi seorang istri dari seorang Ayub, orang terkaya di daerah timur, seluruh timur. Dia memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan, sungguh sangat dibanggakan, hartanya sangat amat berlimpah-limpah, lalu dalam sekejap dia tidak memiliki itu semua, bahkan suaminya yang mungkin sangat dibanggakannya menderita penyakit yang sebegitu busuknya, yang artinya Ayub tidak bisa bekerja. Yang secara mungkin pemikiran kita ya istrinya lah yang jadi tulang punggungnya. Dan selama kalau kita lihat kalau dari apa yang Ayub alami, terlihat dari waktu Ayub menderita penyakitnya saja sekitar 18 tahun. Sekitar itu juga lamanya istri Ayub menggantikan peran Ayub ya sebagai pencari nafkah. Dan sungguh sangat amat berat sekali. Dan apalagi istri Ayub mungkin dalam kondisi yang seperti itu tidak dikatakan saleh apa tidak juga. Yang jelas melalui istri Ayub mengatakan hal yang sungguh membuat Ayub semakin terpuruk. Tetapi Ayub sampai pun pada istrinya berkata seperti itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Lalu bagaimana? Oh ya, dan selanjutnya adalah kalau Bapak Ibu cari, ceritanya istri pertamanya pada akhirnya meninggal ya, dan tidak dikatakan bagaimana cara meninggalnya. Cuman sepertinya tidak sanggup untuk mengikuti perjalanan yang begitu beratnya ya penderitaannya. Lalu istri keduanya adalah yang diselidiki adalah salah satu putri dari Yakub. Nah, istri kedua Ayub inilah yang pada akhirnya memberikan putra dan putri bagi Ayub di kisah akhir Ayub saat Allah memberkati Ayub, kembalikan Ayub segala apa yang Ayub punya. Oke, ini cuma tambahan info saja tentang istrinya Ayub. Ya, karena saya seorang wanita, saya seorang istri, jadi saya ya ada sedikit-sedikit penasaran ya bagaimana tentang istri Ayub ini. Tapi ini bukan poinnya. Poin di kisah Ayub bukan tentang istrinya Ayub, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ayub menderita penyakit itu kurang lebih 18 tahun. Dan bahkan dari kesemuanya itu Tuhan tetap tidak mendapati Ayub berdosa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya ini kagum sekali dengan kisah Ayub. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara pasti juga seumur hidupnya pernah dengar kisah tentang Ayub. Bahkan mungkin sudah diajarkan dari sejak kita kecil sekolah minggu. Bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan memfavoritkan tokoh Ayub. Tapi memang kisah Ayub ini luar biasa. Ya. Lalu untuk ayat selanjutnya itu, nah, ketika Tuhan tidak mendapati Ayub berdosa, lalu pasal 2 ayat 11, nah ayat 11 sampai ayat 13 ini menceritakan tentang sahabatnya Ayub. Ayub punya 4 sahabat Bapak Ibu ya, tapi di sini saya tulisnya masih 3 karena di ayat 13 sampai, di ayat 11 sampai 13, yang datang mengunjungi Ayub terlebih dahulu, yang lebih dulu menjumpai Ayub itu 3 sahabatnya ini. Nanti ada 1 sahabatnya yang menyusul begitu ceritanya. Ya, 3 sahabat yang pertama ini adalah Elifaz, Bildad, dan Zophar. 3 orang ini. Nanti sahabatnya 1 lagi yang menyusul itu namanya Elihu. Nanti kita bahas di akhir ya. Karena yang awal-awal Ayub ini adalah 3 sahabatnya ini dulu yang diceritakan. Jadi sahabat Ayub, Elifaz itu orang Teman. Elifaz dia kalau Bapak Ibu cari tentang silsilahnya, Elifaz itu mewakili hikmat orang Edom. Yang zaman dahulu itu dia dikenal, termasuk orang terkenal. Bapak Ibu juga bisa lihat rujukannya di ayat Obadja, di kitab Obadja 8 atau Yeremia 49 ayat 7. Nanti Bapak Ibu buka sendiri ya. Lalu sahabat Ayub yang kedua Bildad. Bildad ini adalah orang Su'ah. Diyakini merupakan keturunan Su'ah, salah satu seorang putra dari putranya Abraham dari gundiknya, Ketura. Ya. Ada di Kejadian 25 ayat 1 sampai 2.
yang berdiam di padang-padang pasir di daerah Arabia. Nah, Bildad ini orang daerah sana, ya. Lalu sahabat yang ketiga, Sofar. Sofar ini memang tidak diketahui banyak ya silsilahnya, cuman diketahuinya Sofar ini orang Naamah. Jadi ini 3 sahabatnya, dan ada satu lagi sahabatnya namanya Elihu. Elihu ini nanti saya ceritakan aja yang terakhir ya. Oke, sekarang yang 3 sahabatnya. 3 sahabat Ayub ini Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ketiga sahabat Ayub saat mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Ya, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Jadi perjalanan mereka itu enggak kayak kita lagi jalan misal ke sebuah kota lainnya naik mobil dengan begitu cepatnya, paling lama 1 jam atau 2 jam, 3 jam. Enggak Bapak Ibu, perjalanan mereka dari setiap wilayah itu bisa berminggu-minggu atau bisa berbulan-bulan. Jadi berita yang menimpa Ayub ini sebegitu luasnya. Karena Ayub kan orang yang paling terkaya di daerah timur. Dengan mengalami segini tragedi hidupnya, sudah pasti mengejutkan banyak orang, khususnya sahabatnya. Dan saat Elifaz, Bildad, dan Sofar ini mendengar, mereka langsung cepat-cepat berkunjung. Mereka sepakat untuk menjumpai Ayub, untuk menghibur Ayub dan menguatkan. Ikut berbelasungkawa ya. Jadi kalau kita baca di ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi Ayub. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Jadi Bapak Ibu bayangkan, sahabat, jika Bapak Ibu punya sahabat. Sahabat Bapak Ibu ini orang yang sangat saleh, baik, jujur. Selama ini benar-benar menjadi teladan, baik dalam hidup khususnya terhadap iman, dalam hikmat dan pengetahuan. Tiba-tiba Bapak Ibu mendengar kabar seperti itu. Sudah jelas itu sudah mengagetkan. Lalu kedua, Bapak Ibu datang bersama-sama, ayo kita berbelasungkawa. Dan apakah benar seperti yang diceritakan, dikabarkan oleh berita-berita? Saat Bapak Ibu dan teman-teman datang dari jauh melihat ternyata sahabat yang selama ini kita lihat orangnya rupawan, bijaksana, penuh wibawa, dan luar biasa, tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita kenal selama ini. Ya itulah si Elifaz, Bildad, dan Sofar saksikan. Mereka saking syoknya, saking kagetnya, mereka tidak kenal lagi kalau itu ke Ayub ya. Ternyata berbeda. Sebegitu hebatnya tragedi yang dialami Ayub. Sampai ketiga sahabatnya itu menangis dengan senyaring-nyaringnya Bapak Ibu. Mereka nangis menggeru-geru. Bahkan mereka tidak hanya menangis, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah. Karena Ayub kan duduk di tanah ya Bapak Ibu ya, di ayat 13-nya itu. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi seberat itulah Bapak Ibu sampai sahabat Ayub ini tidak berani berkata-kata. Tidak berani. Dan mereka ikut duduk diam sama Ayub, nggak ngomong sedikit pun, menemani Ayub selama 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Karena mereka menyaksikan sendiri, tidak ada yang bisa, ini terlalu berat untuk ditanggung oleh seseorang. Apalagi Ayub gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Next kita masuk ke pasal ketiga. Nah, setelah 7 hari 7 malam, sahabat Ayub menemani Ayub berduka. Inilah Bapak Ibu, puncak dari kesedihan Ayub. Ya, masuk ke bab 3 ini, pasal 3 ini, di situ judulnya keluh kesah Ayub. Yang artinya sudah memuncak Bapak Ibu. Ya, segala kesedihan, kebingungan Ayub pasti penuh pertanyaan dalam pikirannya. Akhirnya di pasal 3, Ayub berkeluh kesah. Saya bacakan beberapa ayat saja ya. Sesudah itu ayat pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari
biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ya, jadi Ayub mengutuki hari kelahirannya, Bapak Ibu. Ya, jadi Ayub sudah mencapai puncak kesedihannya. Kalau Bapak Ibu baca full pasal 3 di situ, saya tidak bisa bayangkan ya, Ayub sampai berkata dengan kata-kata yang seperti itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nanti baca kitab Ayub, kata-kata yang tertuang di dalam kisah Ayub, dari cara bicara Ayub, dari cara bicara sahabat-sahabat Ayub, semua itu kata-katanya bukan kata-kata sehari-hari yang seperti kita gunakan, tapi seperti seperti puisi dan syair, seperti rangkaian kata-kata indah yang terucap. Meskipun itu sebuah keluh kesah dan tidak terima ya, keluhan. Tapi begitulah, makanya kenapa saya bilang di awal bahwa kitab Ayub adalah kitab pertama dari 3 kitab puisi dalam kitab Ibrani ya, atau Tanak ya. Jadi bagus juga, Bapak Ibu harus baca sendiri ya nanti ya. Nah, jadi di pasal 3 full Ayub mengeluh. Jadi bahkan di ayat 16 disinggung. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Artinya benar-benar Ayub mengutuki hari kelahirannya. Bagi saya, wow, harus menunggu berapa belas tahun sampai Ayub akhirnya berkeluh kesah. Ya Bapak Ibu ya. Karena nggak dikatakan kan seberapa lama saat tragedi itu terjadi, berapa lama lah dalam penyakitnya sudah kelihatan kurang lebih 18 tahun, terus berapa lama juga kasih, sahabatnya juga datang, berapa lama itu Ayub baru berkeluh kesah saat itu. Jadi saya juga tidak bisa ngomong Bapak Ibu, luar biasa Ayub ini ya. Lalu masuk ke pasal 4 sampai pasal 5. Ketika Ayub selesai mengeluh, ketika Ayub selesai berkeluh kesah, nah akhirnya sahabatnya Elifas, dia menegur Ayub. Ya, di pasal 4 sampai pasal 5, Elifas betul-betul menegur. Elifas berkata bahwa ia berpendapat bahwa orang yang sungguh-sungguh benar, hidup benar, itu tidak akan ditinggalkan Allah sama sekali. Nah, jadi Elifas berasumsi bahwa penderitaan yang Ayub alami itu pasti akibat dari dosanya. Itu ada di ayat 7 sampai 8. Saya bacakan aja ya. Camkanlah ini, kata Elifas ya. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi Elifas itu berasumsi bahwa penderitaan Ayub pastilah karena dosanya. Sehingga Ayub perlu bertobat agar mengurangi hukumannya. Argumen dari Elifas itu terlihat kuat kan Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak. Kenapa? Kelihatannya benar dan kuat. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada akhir kisah Ayub, Elifas disalahkan oleh Allah. Karena Elifas menganut pandangan keliru atas anugerah Allah tersebut. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu. Saya tidak bisa jelaskan detail, saya nggak bisa bacakan per ayat dari pasal 4 atau kisah nanti para sahabat Ayub menegur dan Ayub membalas, itu saya tidak bisa karena terlalu panjang. Bapak Ibu harus baca sendiri. Ya. Jadi begitu. Langsung masuk ke pasal 6 dan pasal 7. Next. PPT, halaman selanjutnya. Nah, di pasal 6 sampai pasal 7, setelah si Elifas menegur Ayub, Ayub membalas. Bahkan Ayub menjawab Elifas dan sangat kecewa dengan sahabatnya. Itu tertera di ayat 21 sampai 25, saya bacakan. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku
Dalam hal apa aku tersesat? Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Nah, dan seterusnya. Jadi pasal 6 sampai pasal 7, Ayub menjawab Elifaz dan sangat kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Next, pasal 8. Di pasal 8, Bildad yang gantian menegur Ayub, Bapak Ibu. Ya, Bildad menegur, Bildad menganggap bahwa kata-kata Ayub itu sok suci dan penuh dengan amarah. Bildad itu adalah orang pertama yang menghubungkan malapetaka yang dialami Ayub dengan perbuatan jahat. Jadi secara tidak langsung, Bildad menuduh anak-anak Ayub mati karena kesalahan dosa mereka sendiri. Dan bahkan sama dengan Elifaz, Bildad menyuruh Ayub untuk bertobat. Nah, pasal 9, pasal 10, pasal 9 sampai pasal 10, Ayub menjawab Bildad. Ayub menyanggah. Ayub menjawab Bildad mengenai pandangan Ayub tentang kebaikan Tuhan. Tapi juga sekaligus bertanya-tanya. Ibaratnya Ayub tahu kebaikan Tuhan. Sekaligus bertanya, tapi kenapa Allah membiarkan Ayub mengalami semua malapetaka ini? Ada di pasal 10 ayat 8 sampai 9 saya bacakan. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nah, jadi itu pertanyaan Ayub kepada Allah, bertanya-tanya. Engkau yang mengizinkan aku lahir, engkau yang membentuk aku, tapi engkau menjadikan aku debu kembali. Nah, lalu setelah Ayub membalas Bildad tentang kebaikan Tuhan, lalu juga bertanya-tanya tentang kenapa Tuhan izinkan, pasal 11 Bapak Ibu. Di pasal 11, Sofar menganjurkan Ayub agar merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi Sofar itu yang pertama kali juga yang secara langsung menuduh Ayub bersalah. Ayub, kamu bersalah. Ada di ayat 13, pasal 11, ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau dapat berdiri teguh dan tidak akan takut. Jadi Sofar menuduh Ayub memang bersalah, bahwa hukumannya mungkin seharusnya lebih ringan. Jadi hukuman yang Ayub terima itu harusnya lebih ringan dari yang seharusnya. Jadi Sofar menjabarkan panjang lebar tentang konsekuensi hidup dalam dosa. Dan menegur Ayub karena berusaha mencari rahasia Allah yang enggak terselami itu. Lalu masuk pasal 12 dan 12 sampai pasal 14. Ya, jadi di pasal 12 sampai pasal 14 itu Ayub membalas perkataan Sofar. Nah, salah satu ayatnya saya bacakan di pasal 13 ayat 1 sampai 5. Pasal 13 ayat 1 sampai 5, di situ judulnya Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu, tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaiknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Ayub gemes sama sahabat-sahabatnya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang masuk ke pasal 15. Pasal 15 adalah satu pasal tentang Elifaz menyanggah Ayub. Elifaz enggak terima Bapak Ibu ya. Kita baca di ayat 5. Pasal 15 ayat 5. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Nah, jadi disanggah sama Elifaz. Lalu masuk pasal 16 sampai pasal 17. Kembali lagi Ayub menyanggah Elifaz. Ada di pasal 16 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku,
aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Ya, jadi Ayub sangat geram sama sahabat-sahabatnya, Bapak Ibu. Jadi next masuk ke pasal 18, di situ Bildad menegur Ayub. Ya, saya usahakan cepat. Di pasal 18, Bildad menegur Ayub. Ada di ayat 3 dan ayat 21. Saya bacakan ayat 3. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Loncat ke ayat 21. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi Bildad benar-benar menyerang Ayub ya Bapak Ibu ya. Nah, next pasal 19. Di pasal 19, Ayub menjawab Bildad. Nah, Ayub menjawab Bildad. Saya bacakan di ayat 1 sampai ayat 6. Judulnya, Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang akan menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, masuk ayat 6, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Lalu masuk ke pasal 20. Setelah Ayub menyangga Bildad, pasal 20 adalah tentang Sofar. Sofar menegur Ayub, Bapak Ibu. Ada di ayat 29-nya. Di ayat 29 dikatakan, pasal 20 ayat 29. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Ya, jadi siapa Sofar mengatai Ayub ini orang fasik, Bapak Ibu. Oke, next pasal 21. Setelah Sofar sepanjang satu pasal itu membalas kata-katanya Ayub, pasal 21 Ayub balas lagi menjawab Sofar ya. Jadi ini seperti perdebatan yang tiada hentinya Bapak Ibu ya. Di pasal 21 Ayub menjawab Sofar. Ada di ayat 34 Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Alangkah hampanya penghiburanmu itu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Jadi Ayub ini sangat amat kecewa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca satu persatu ayatnya, Bapak Ibu baca dengan ketekunan, kesabaran ya, pasti Bapak Ibu juga gemes gitu ya. Bapak Ibu pasti juga, oh iya ya, ini yang dipikirkan Elifaz, ini yang dipikirkan oleh Bildad dan Sofar, ini juga yang dipikirkan oleh siapa? Ayub. Ya, jadi Ayub sampai gemes, sampai bilang alangkah hampanya penghiburanmu tuh bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Nah, pasal 22. Di pasal 22 Elifaz ngomong lagi ya. Elifaz menyatakan Ayub itu berbuat jahat. Sudahlah Ayub, kamu harus bertobat. Ada di ayat 5 Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Pasal 22 ayat 5. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Langsung dijudge, kamu sudah berbuat dosa, kesalahanmu sudah tidak berkesudahan, gitu ya. Sampai di ayat 21 sampai 23 juga. Berlakulah ramah terhadap dia. Dia di sini Allah Bapa maksudnya. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Dan ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Nah, setelah itu pasal 23 sampai pasal 24, gantian Ayub membela diri. Sebentar. Ya, pasal 23 sampai pasal 24 Ayub membela diri di hadapan Allah. Ya. Jadi
Jadi di pasal 23 sampai 24 Ayub menjawab sanggahan dari Elifaz dan dia membela diri di hadapan Allah karena Ayub merasa aku tidak pernah berbuat yang tidak benar gitu ya. Lalu masuklah ke pasal yang 25 Bapak Ibu. Di pasal 25 Bildad tidak tahan dengar kata-katanya Ayub yang sedang membela diri di hadapan Allah. Bildad menegur Ayub yang sok suci. Ya, ada di ayat 4 Bapak Ibu. Yuk kita baca. Pasal 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Nah, jadi Bildad tidak terima kalau Ayub itu membela diri di hadapan Allah loh maksudnya. Jadi Ayub mengeklaim, aku tidak berbuat salah. Jadi Bildad tidak terima. Bildad tegur Ayub. Karena Bildad merasa Ayub sok suci. Tidak mungkin orang itu tidak berdosa. Tidak mungkin orang itu tidak bersih. Padahal Ayub memang hidup benar di mata Allah Bapak Ibu. Oke, next pasal 26 sampai pasal 31 Bapak Ibu. Di pasal 26 ini sampai pasal 31 Bapak Ibu nanti baca Ayub berbicara sepanjang-panjangnya. Ayub menjawab Bildad dan mengaku memang dia tidak melakukan kesalahan. Ya, sampai pasal 31 tuh Ayub tetap kekeh, aku tidak melakukan kesalahan. Nah, sampailah Bapak Ibu, masuklah pada pasal 32. Nah, di pasal 32 sampai 37, 5 pasal ini itu bercerita tentang Elihu. Elihu ini adalah sahabat Ayub. Elihu itu sahabat Ayub yang paling muda usianya Bapak Ibu ya. Jadi Elihu itu sebentar saya ini dulu. Nah, jadi Elihu itu orang kalau kita cari silsilahnya, Elihu itu orang dari suku Ram, orang Efraim. Sahabat Ayub yang paling muda. Sosok Elihu memang tidak disebutkan kan di awal bagian kitab Ayub. Akan tetapi sosok Elihu ini memiliki peran penting sekali dalam kitab Ayub. Jadi Elihu ini keturunan dari bapak Nabi Samuel. Salah seorang komandan pasukan Manasye yang lari ke pihak Daud, seorang kepala suku Yehuda. Saudara atau saudara sepupu Daud. Jadi Bapak Ibu, semua sahabat Ayub itu bukan orang biasa. Bukan orang pada umumnya. Mereka semua orang-orang yang bijaksana, termasuk kategori orang-orang yang dihormati dan orang-orang yang bijaksana. Ya, jadi setelah kalau dari kita baca tadi berpasal-pasal, jadi kan si 3 sahabatnya Elifaz, Bildad dan Sofar, mereka kan mengunjungi Ayub terlebih dahulu. Sampai lebih dulu lah ibaratnya menjumpai si Ayub. Nah, kelihatannya sih Elihunya menyusul atau mungkin belum nyampe gitu ya. Nah, jadi ketika nyampe, karena dia yang paling muda, sudah jelas dia tidak berani bersuara. Dia pasti menghormati yang lebih senior daripada dia. Dia nunggu semuanya ngomong, saling berbantah-bantahan satu dengan yang lain, saling menuduh, saling menyerang, saling membela diri satu dengan yang lain. Sampai akhirnya Elihu sudah tidak tahan Bapak Ibu. Ya, di pasal 32 sampai pasal 37, Elihu akhirnya menegur. Jadi Elihu menunggu semua orang pidato berakhir, ya. Jadi dia menghormati sahabat-sahabatnya yang lebih tua. Elihu marah sama ketiga sahabatnya, maksudnya Elifaz, Sofar dan Bildad. Dia juga tegur itu Ayub. Mengapa? Jadi Elihu menegur Ayub karena mencoba membenarkan diri sendirinya terus. Itu ada di ayat pertama. Maka ketiga orang itu di pasal 32 ya Bapak Ibu ya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ketiga sahabat itu maksudnya Elifaz, Bildad dan Sofar sudah give up deh. Karena Ayub ini banget ya, ngeyel banget ya, tetap merasa diri paling benar gitu loh ya. Lalu marahlah Elihu, ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakil, orang Bus dari kaum Ram. Dia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ya, itu ada di ayat
1 ya tadi ya. Kita loncat ke ayat 31 sampai 33. Oh, ayat 3 Bapak Ibu. Ayat 3 maaf. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Jadi Elihu ini gemes Bapak Ibu sama 3 sahabatnya yang dianggap senior ini ya. Tapi kata-katanya bagi Elihu itu aduh, kenapa bisa begini begitu ya. Karena mengapa? Karena Elihu itu berpendapat kalau Bapak Ibu baca dari pasal 32 sampai pasal 37, Elihu berpendapat bahwa penderitaan Ayub ini bersifat instruktif yang artinya dimaksudkan terjadi untuk membawa Ayub kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sungguh kisah Ayub dan sahabat Ayub ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus baca. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, smart people, pembahasan tentang Ayub part 1 sudah sampai di sini saja. Dan akan disambung kembali di part 2 di video selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, rasanya kayak terusannya bagaimana? Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi dari yang sampai kepada Elihu, kita kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, saya itu sangat amat terberkati dengan kisahnya Ayub. Sangat amat terberkati. Ya. Jadi dan saya yakin Bapak Ibu nanti juga pasti sangat terberkati. Dan saya juga yakin banyak dari Bapak Ibu, Saudara, dan hamba-hamba Tuhan di luar sana juga terberkati oleh kisah Ayub. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekian dulu untuk yang video part pertama. Nanti kita bisa sambung kembali. Jadi saya tidak bisa closing statement. Tunggu nanti di part 2-nya. Yang jelas nantikan kembali videonya untuk dapat melihat sambungannya ya Bapak Ibu ya. Di situ nanti kisahnya sungguh menarik. Dan poin apa yang bisa kita dapat dari keseluruhan kitab Ayub, kisah Ayub. Nah, kita akhiri dan sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami telah menyelesaikan pembahasan Ayub, kitab Ayub di part pertama ini. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami, agar apa yang telah kami pelajari firman-Mu itu tidak sampai terbuang dengan percuma. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan, Engkau jamah ya Roh Kudus, Kau tuntun hidupnya untuk semakin hari hidupnya menjadi serupa dengan Engkau. Menjalankan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segalanya Bapa dalam hidup kami, hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Immanuel.